Hai semua, udah awal bulan aja nih. Kita udah mulai melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Seperti hari ini aku kerja di siang. Di sela-sela waktu istirahat, aku pasti selalu menyempatkan diri untuk makan biar stamina tubuh tetap kuat. Untuk makanan sendiri, aku biasanya selalu membawa bekal dari rumah yang aku masak sendiri. Ada buah dan lauk-lauk. Dan gak lupa juga air minum 2 liter. Aku selalu sediain biar tidak kekurangan cairan. Selepasnya pulang dari kantor, aku langsung buat budgeting. Mumpung ini baru awal bulan, aku selalu mastiin agar keuangan aku di bulan ini tetap terjamin dan juga terorganisir. Biar di akhir bulan aku gak bakalan kekurangan dana. Dan sebisa mungkin dananya bisa teralokasi dengan baik sesuai prioritas. Cara aku budgeting seperti di video ini ya teman-teman, bisa dilihat, bisa dicontoh kalau misalnya teman-teman mempunyai kondisi yang sama seperti aku. Di sini disclaimer dulu ya, aku bekerja dan suami juga bekerja dan kami memiliki tanggungan 1 orang anak. Bisa dicontoh bagaimana cara aku mengaturnya ya teman-teman. Untuk jumlah dan nominalnya sengaja nggak aku cantumkan karena pendapatan setiap orang itu beda-beda. Untuk presentasi pendapatan dan juga pengeluaran itu aku sendiri di setiap bulannya juga beda-beda. Selalu aku sesuaikan dengan kebutuhan dan selalu aku sesuaikan dengan prioritas apa yang akan diprioritaskan pada bulan tersebut. Jadi gak selalu sama dan gak selalu kaku dan gak selalu harus memaksa ya teman-teman. Bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Budgeting ini tujuannya untuk memanage diri kita untuk sebagai aturan atau pacuan sehingga kita nggak hilap dengan pendapatan yang kita miliki dan kita lebih terarah dalam menggunakan uang dan lebih bijak pastinya. Bisa dicontoh ya teman-teman. Untuk alokasi dari presentasi ini aku ambil setiap bulannya itu berbeda ya teman-teman. Aku lihat dulu, aku list dulu bulan ini kira-kira aku mau ngapain, jadwalnya apa, kira-kira pengeluaran bakalan banyak atau enggak. Jadi di setiap bulannya itu berbeda ya teman-teman presentasinya. Presentasi kewajiban seperti kebutuhan itu tentunya beda, tabungan, keamanan itu seperti dana darurat dan juga hiburan itu jelas beda-beda. Untuk di bulan ini aku ambil presentasinya untuk kewajiban itu 50% dari 100% seluruh total pendapatan, tabungan 30% dari seluruh total pendapatan, keamanan atau dana darurat itu 10% dari jumlah pendapatan dan juga hiburan 10% dari jumlah pendapatan. Seperti ini. Tinggal dikalikan saja berapa jumlah dari total pendapatan teman-teman tadi. Misal 10 juta, 50% dikali 10 juta berarti untuk kewajiban dan kebutuhan harian yang penting lainnya, kewajiban seperti iuran itu sekitar termasuk di dalamnya itu ada 5 juta. Di sini bebas ya teman-teman, presentasinya bisa ditentukan sendiri. Aku sendiri pun setiap bulannya nggak selalu sama, selalu berbeda. Kadang 50, kadang 60, kadang 40, kadang tabungan cuma 30%, kadang cuma 20%, kadang juga alhamdulillah bisa nabung 40% dari total pendapatan. Disesuaikan saja ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Di sini aku mau ngasih contoh variabel pengeluaran apa aja yang aku keluarkan selama 1 bulannya. Tentunya kebutuhan setiap orang itu beda-beda. Namun secara garis besar aku akan kasih contohnya aja teman-teman ya. Siapa tahu teman-teman ada yang pengeluarannya sama atau mirip-mirip sama kayak aku, bisa dicontoh. Nah, yang pertama itu kewajiban. Kewajiban ini aku alokasikan 50% dananya dari sejumlah total pendapatan aku dan suami. Kewajiban ini hal-hal yang harus aku alokasikan, yang pasti di setiap bulannya, nggak boleh skip.
Nah, di antara kewajiban itu ada kalau aku sendiri punya iuran mobil. Nah, jumlahnya nggak aku tulis ya teman-teman ya, karena beda-beda. Terus aku juga wajib untuk ngasih orang tua atau keluarga. Ketiga, zakat mal, zakat dari gaji kami setiap bulan, gaji aku dan suami itu aku keluarkan untuk zakat hartanya. Selanjutnya arisan komplek. Ya, aku ikut arisan komplek ya teman-teman. Jadi itu aku keluarkan terlebih dahulu. Itu ibaratnya hal-hal yang wajib yang harus banget kita bayar. Nah, selanjutnya ada bayar ART ya, karena aku juga kerja kan. Jadi kalau untuk pakaian itu kemarin kami sempat laundry sih. Tapi kayaknya lebih mahal. Nah, sekarang alhamdulillah ada yang bisa bantu nyuci, meski kadang beberapa kali juga masih sempat laundry. Jadi kami mengalokasikan ada dana ART, cuman untuk nyuci sama gosok doang, karena kalau untuk bersih-bersih rumah belum ketemu ya teman-teman, doakan saja. Selanjutnya untuk belanja kebutuhan pangan, lauk dan sayur, ini aku bagi 4, jadi setiap minggu aku belanjanya 1 minggu sekali ya teman-teman, nggak setiap hari, karena ya memang rumah kami itu jauh dan juga waktu kerja itu ketemu waktu libur aja enak gitu kalau untuk pasar. Terus selanjutnya ada belanja bulanan. Nah, belanja bulanan ini juga aku bagi lagi teman-teman. Ada kebutuhan anak. Kebutuhan anak ini seperti diaper, susu, sabun-sabunnya, skincare anak, minyak telon dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan pokok itu seperti misal gula, minyak sayur, beras dan lainnya. Kalau sanitary itu seperti odol, sabun mandi, deodoran, seperti itu shampoo dan lainnya. Nah, selanjutnya aku juga keluarkan biaya untuk wifi, pulsa, skincare untuk aku pribadi, terus token listrik, air galon untuk minum, karena kami nggak pakai air pump, yang kami masih sumur bor, jadi airnya nggak layak untuk dikonsumsi, jadi kami pakai air galon. Terus saringan air, nah itulah lagi karena kami pakai air bor, jadi ada saringan airnya teman-teman. Selanjutnya tadi ada dana transportasi, dana GoFood itu ya gimana ya, GoFood itu pasti karena ada kalanya aku kalau lagi kerja itu bener-bener gak sempet untuk masak, jadi terpaksa GoFood. Dan juga dana frozen food untuk beberapa stok makanan, karena sangat membantu banget kalau untuk goreng nugget itu cepet-cepet kepepet itu sangat berguna banget itu teman-teman, jadi aku selalu alokasikan. Nah, itu aja kalau untuk bagian kewajiban aku. Nah, lanjut di sini langsung ke bagian tabungan. Nah, tabungan ini untuk bulan ini aku alokasikan 30% dari jumlah pendapatan aku dan juga suami. Untuk tabungan di sini aku ada beberapa jenis tabungan. Pertama, tabungan emas. Kedua, tabungan kuliah, karena aku sama suami itu sama-sama kuliah lanjut S1. Doain ya teman-teman, insya Allah bisa penyesuaian. Jadi kami kuliah di universitas swasta, setiap bulan ya bayar SPP gitu, jadi biar nggak berat bayarnya, jadi per bulan kami alokasikan dananya. Terus ada tabungan kesehatan, itu penting banget, meskipun sudah ada BPJS tapi ya tabungan kesehatan itu penting banget teman-teman. Kalau anak sakit itu kan ribet kalau mau pakai BPJS. Terus tabungan pendidikan anak, ya anak kami masih 2 tahun tapi mulai dari sekarang ya biar nggak berat. Terus juga ada tabungan cash. Nah, tabungan cash ini biasanya aku dapat kalau misalnya akhir bulan ada sisa-sisa gitu. Ya berapa aja sih, 100, 200, tak berapa ya, terserah teman-teman, itu bebas, itu nggak dipaksain. Terus yang ketiga, keamanan. Ini dana darurat, ini penting banget teman-teman ya. Nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba ada tamu datang atau mau kondangan, dananya dari mana ya, dari dana darurat itu teman-teman. 10% dari jumlah pendapatan. Nah, untuk hiburan ini aku juga alokasikan 10% ya aja. Di hiburan ini biasanya aku taruh untuk belanja online. Aku masih suka sih belanja online barang-barang yang, atau sekedar ngajak anak jalan ke mall, terus jajan-jajan
ringan pas lagi jalan-jalan di mall ya, seperti itu. Nah, itulah teman-teman tadi budgeting aku, semoga bermanfaat. Kalau teman-teman sekiranya sama seperti aku atau mau dicontoh boleh silakan, atau mau diubah juga nggak apa-apa. Ini sistem pengaturan keuangan aku ya, dengan 1 orang anak, dan aku dan suami juga bekerja. Itu saja, terima kasih teman-teman, selamat mencoba.